tema kita hari ini apa ya? Mendengar seperti Samuel. Ya, mendengar seperti Samuel. Ayo adik-adik ikuti apa tema kita? 1, 2, 3. Mendengar seperti Samuel. Yuk adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya. Yuk sambil tepuk tangan ya. Adik-adik, saya bergirang dan kamu juga bergirang. Kita bernyanyi, saya bergirang. Sambil tepuk tangan yuk. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sekali lagi ya, saya bergirang. Dari hari setelah minggu, kita harus bergirang. Memuji nama Tuhan Yesus. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, sumber hikmat, siapakah kami dan menurut pola manakah hidup kami menjadi berarti? Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah sia-sia apabila kami tidak mencari Engkau. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita dari segenap jiwa, kami datang kepadamu dalam ibadah jemaat ini. Sesuai dengan janji-Mu,
bahwa tidak sia-sia upaya setiap orang yang mencari Engkau, yang datang menghadap-Mu. Kami rindu mencari hikmat agar kami semakin memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau. Sinarilah persekutuan ibadah ini oleh kasih karunia-Mu, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita belajar titah, kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekali lagi saya baca. Perintah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya adalah kita harus takut serta setia kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenuan-tenuan dukun.
yakin kepada benda-benda yang dianggap sakti. Begitu, marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan perintah-Mu. Amin. Sebelum kita belajar ayat hafalan, kita bernyanyi Tuhan memanggil namamu. Sambil bertepuk tangan yuk. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita untuk hari ini terambil dari Matius 13 ayat 9 yang isinya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yuk sekali lagi kita ulang. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Sekarang seluruhnya adik sekolah minggu yang mengucapkan dengan suara yang kuat. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo, mari lipat tangannya, pejamkan matanya,
tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami bisa beribadah seperti biasa walaupun masih melalui online, dan sudah ada juga Tuhan yang bisa bertatap muka beribadah di gereja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pandemi COVID sudah semakin menurun sekali Tuhan di negara kami. Kiranya seterusnya pandemi ini bisa cepat berlalu, supaya kami bisa beribadah, bertemu langsung dengan teman-teman dan guru sekolah minggu kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu tentang Samuel. Ajari, berkatilah kami, guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, dan semuanya kami yang beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita tentang Samuel, kita baca dulu nas kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi ya, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat 10. Kakak akan bacakan, kalian boleh mengikutinya ya. Judulnya Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalian sudah tidak sabar kan mendengarkan cerita tentang Samuel? Siapa adik-adik yang bernama Samuel? Ada yang namanya Samuel? Iya, kenapa diberi nama Samuel? Kalian tahu artinya nama kalian atau arti Samuel? Artinya adalah Tuhan mendengar. Kenapa orang tuanya memberi nama Samuel? Iya, Samuel ini orang tuanya yaitu Elkana dan Hana. Samuel ini lama sekali dinantikan.
Dan ketika Samuel lahir, Tuhan mendengarkan doa orang tua Samuel, doa ibunya. Ibunya berjanji kalau nanti diberikan seorang anak, maka dia akan menyerahkannya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Iya, dan pada saat umur Samuel 3 tahun, ibunya menyerahkannya kepada seorang imam yang bernama Imam Eli. Dan pada usia 3 tahun dia sudah tinggal bersama dengan Imam Eli untuk belajar tentang firman Tuhan, tentang Tuhan. Dan pada saat itu dia tinggal dengan Imam Eli. Imam Eli ini sudah semakin tua dan dia juga sudah penglihatannya pun sudah mulai kabur, tidak jelas melihat. Pada saat itulah Samuel ini tinggal bersama dengan Imam Eli. Pada saat hari sudah mulai malam, pada suatu hari, dan mereka juga sudah bersiap-siap untuk tidur. Iya, pada saat itu terdengarlah suara memanggil kepada Samuel. Mulailah Samuel dipanggil. Samuel, Samuel, katanya. Lalu Samuel ini pikir itu suara Imam Eli yang memanggilnya. Maka dia pun menjawab, "Iya Bapak." Maka dia datang kepada Imam Eli. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Eli? "Bukan saya yang memanggilmu, Nak," katanya. "Lah, dah pergilah, tidur lagi." Kemudian Samuel pun kembali tidur. Untuk yang kedua kalinya, kembali Samuel dipanggil oleh suara yang tadi. "Samuel, Samuel," katanya. Terus Samuel menjawab lagi, "Iya Bapak," katanya lagi. Lalu dia pun pergi menemui Imam Eli. "Iya Bapak, Bapak memanggilku," katanya. Tapi Imam Eli menjawab, "Tidak, saya tidak ada memanggilmu, Nak. Itu bukan saya. Ayo kembali tidur." Maka Samuel pun kembali lagi tidur. Begitu dia mulai tidur lagi, ada lagi suara yang memanggilnya, "Samuel, Samuel." Yang ketiga kali ini juga Samuel ini tetap juga patuh. "Iya Bapak," dia lagi datang kepada Imam Eli. "Bapak memanggilku." Tidak ada Samuel, saya tidak ada memanggilmu, Nak," katanya. Baru disitulah Imam Eli mulai sadar kalau suara yang memanggilnya itu adalah suara Allah, suara Tuhan yang memanggilnya. Maka Imam Eli berkata kepada Samuel, "Kalau nanti ada lagi suara yang memanggilmu, maka katakanlah kepada suara itu, berbicaralah, sebab hambamu mendengar." Iya, maka Samuel pun kembali lagi tidur. Tiba-tiba terdengar lagi suara yang memanggil namanya. "Samuel, Samuel," katanya. Lalu dia ingat apa yang dikatakan oleh Imam Eli tadi. Dia berkata, "Berbicaralah, sebab hambamu mendengar." Begitulah pertemuan Samuel dengan Allah. Iya, adik-adik pernah tidak mendengar panggilan Allah, mendengar panggilan Tuhan? Melalui apa adik-adik dipanggil? Iya, kita adik-adik dipanggil melalui firman Tuhan, melalui khotbah yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya. Melalui apa lagi? Melalui nasihat orang tua. Iya, terus melalui apa lagi? Teguran-teguran orang-orang yang ingin supaya adik-adik tidak melakukan kesalahan. Itu semuanya adalah panggilan dari Tuhan. Kalian sudah mengerti kan? Iya. Makanya
adik-adik semuanya dimanapun berada, kalau kalian mau mendengarkan panggilan dari Tuhan, kalian harus rajin. Rajin apa? Rajin untuk mendengar firman Tuhan, atau membaca firman Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan. Ya, itulah supaya kita semakin akrab dengan Tuhan, supaya kita bisa bersahabat dengan dekat dengan Tuhan. Kalian harus bisa tetap saling mengasihi dan juga bisa bersahabat dengan Tuhan dan dengan sesama, supaya orang-orang bisa semakin mencintai adik-adik dan sayang sama adik-adik sekolah minggu semuanya. Terutama Tuhan sayang kepada kalian karena kalian sudah mau mendengarkan suara Tuhan, panggilan dari Tuhan. Ya, adik-adikku sayang, mulai sekarang bagaimana tadi mendengarkan panggilan Tuhan? Yaitu dengan rajin mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terus apa lagi? Mendengarkan nasihat orang tua dan melakukannya. Iya, dan juga kalau ada orang-orang yang mengingatkan kalian untuk tidak berbuat yang tidak baik, itu juga merupakan panggilan ataupun suara Tuhan. Kalian harus punya telinga, punya kuping, seperti siapa? Seperti Samuel. Dia mendengarkan suara Tuhan. Dan kalian juga merupakan Samuel yang sekarang masa kini mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, adik-adikku sayang. Iya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga kalian bisa ya melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari dan tetap beribadah, karena itu juga merupakan panggilan Tuhan kepada kalian. Ikutilah ibadah setiap hari Minggu dan kalau ada kesempatan, dari mulai awal sampai akhir ya. Tidak boleh berbohong ya. Harus tetap rajin dan semangat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Yaitu seperti Samuel tadi, bisa mendengarkan suara Tuhan. Kami juga Tuhan ajarkan supaya bisa mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini untuk bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam satu nama yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, kita bernyanyi Idilo Tuhan Naibata. Sekolah Minggu, kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan dan sahabat kami bersukacita dan bersyukur karena kebaikan Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada.
Pada saat ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kebaktian kami, lagu pujian kami. Kiranya semua itu boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan mereka kepintaran, kesehatan, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang tua, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan juga yang memberikan mereka berkat kesehatan supaya mereka boleh mencukupkan segala yang mereka butuhkan, terkhusus kebutuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan yang senantiasa turut ambil bagian untuk memberkatinya. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, pegiat-giat sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga Tuhan boleh pakai mereka secara luar biasa untuk mengajari anak-anak sekolah minggu lebih lagi mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia, kiranya Tuhan yang memberkati semua para pemerintah, dari atas sampai ke bawah. Tuhan juga yang memberkati, memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh Tuhan pakaikan untuk menjadi perpanjangan Tuhan, menjadikan negara kami ini menjadi negara yang adil dan makmur, sejahtera dan juga takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami juga tidak lupa. Kami adalah manusia yang terluput dari dosa. Tuhan yang kiranya mengasihani kami untuk menghapuskan segala dosa kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo kita ambil persembahannya. Udah diambil? Angkat. Kemudian, yuk Kak, kita angkat tinggi-tinggi. Sama-sama kita katakan, Ubere doon, ubani harajaon ninai bata. Kita bernyanyi 100 sejuta. Baiklah anak sekolah minggu, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita ucapkan, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk, pasada uhur nami ase torang ganuk. Seng boy dalanon nami salakana torsa, dupham hasomanami torang agi huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.